Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu peluang lolos bagi guru honorer di ujian seleksi P3K tahun 2021. Dan pada video kali ini kami akan membahas fokus untuk yang manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi untuk kompetensi teknis ini kan sudah dibahas kemarin ya teman, pada video kami yang sebelumnya. Baik teman-teman, untuk yang kompetensi teknis, kita anggap semuanya ini sudah lolos passing grade ya teman. Kita anggap lolos passing grade di kompetensi teknis. Nah, sekarang kita akan menghitung yang manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Untuk manajerial dan sosiokultural ini digabung ya teman, passing grade-nya digabung yaitu 130. Untuk manajerial ini ada 25 soal dengan opsi jawaban yaitu A, B, C, dan D. Jadi 4 opsi jawaban. Dan masing-masing opsi jawaban tersebut ini memiliki bobot nilai masing-masing ya teman, yaitu nilai terendah adalah 1 dan nilai tertinggi ini adalah 4. Nah, jadi apabila nanti teman-teman betul semua di kompetensi manajerial ini, maka teman-teman akan mendapat poin maksimal yaitu 100 poin. Ini untuk yang kompetensi manajerial. Kemudian untuk yang sosiokultural, ini ada 20 soal teman-teman, yaitu pilihan ganda A, B, C, D, dan E. Nah, jadi sampai E ya teman-teman, ada 5 opsi jawaban, dan masing-masing opsi jawaban ini juga memiliki bobot nilai tersendiri, yaitu nilai yang paling rendah adalah 1, dan nilai yang paling tinggi ini adalah 5. Nah, jadi apabila nanti teman-teman betul semua di sosiokultural ini, maka teman-teman akan mendapat poin maksimal yaitu 100. Nah, jadi jika digabung manajerial dan sosiokultural ini poin maksimalnya adalah 200. Dan passing grade-nya ini adalah 130. Nah, jadi bagaimana caranya nanti jika manajerial dan sosiokultural ini dijumlah, ini harus mencapai 130. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk yang penjumlahan manajerial dan sosiokultural. Kemudian passing grade yang selanjutnya yaitu tes wawancara. Nah, untuk tes wawancara ini ada 10 soal ya teman. Ada 10 soal pilihan ganda yaitu A, B, C, dan D. Dan masing-masing opsi jawaban ini memiliki bobot nilai tersendiri, yaitu bobot nilai 1, 2, 3, dan yang tertinggi ini adalah 4. Jadi jika teman-teman betul semua di tes wawancara ini, maka teman-teman akan mendapat poin maksimal yaitu 40 poin. Dan passing grade yang harus dipenuhi oleh pelamar di tes wawancara ini adalah 24. Nah, jadi teman-teman harus benar 6 soal dengan bobot nilai 4. Jadi seperti itu apabila teman-teman ingin lolos passing grade di tes wawancara ini. Nah, jadi ada 3 passing grade ya teman yang harus dilalui oleh guru honorer jika ingin lolos menjadi ASN P3K. Nah, sekarang kita akan hitung ya teman, kita akan hitung peluang lolos bagi guru honorer yang pertama yaitu yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, misalkan guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik ini misalkan di kompetensi manajerial mendapat nilai 50 misalkan. Kemudian di sosiokultural ini mendapat nilai 70 misalkan. Kemudian yang wawancara ini mendapat nilai 30 misalkan. Nah, jadi total akhirnya ini adalah 650. Nah, jadi walaupun total akhirnya ini adalah 650, yaitu tinggi sekali, ini sudah tinggi sekali ya teman, 650 ini sudah tinggi sekali, tapi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik ini dinyatakan tidak lolos passing grade teman. Karena apa? Karena dia tidak lolos passing grade di manajerial dan sosiokultural. Nah, jadi jika manajerial dan sosiokultural ini dijumlah, ini adalah 120. Nah, sedangkan yang diminta ini adalah 130. Nah, jadi walaupun dia memiliki sertifikat pendidik, tapi tidak lolos di manajerial dan sosiokultural, maka guru honorer ini dinyatakan tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi nanti sertifikat pendidik ini mengikuti kembali di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi seperti itu ya teman. Nah, jadi sertifikat pendidik ini bukan jaminan untuk lolos menjadi ASN P3K. Tapi sertifikat pendidik ini adalah jaminan lolos passing grade di kompetensi teknis. Jadi seperti itu ya teman. Jadi walaupun memiliki sertifikat pendidik, tapi tetap harus memenuhi nilai ambang batas manajerial, sosiokultural, dan wawancara.
Jadi seperti itu. Jadi untuk yang sertifikat pendidik ini dinyatakan tidak lolos passing grade. Nah, jadi kita tandai merah ya teman, tidak lolos passing grade. Kemudian selanjutnya guru honorer yang berusia di atas 35 tahun. Nah, misalkan ini mendapat nilai 50 misalkan. Kemudian di sini mendapat nilai 80 yang sosiokultural. Kemudian yang wawancara mendapat nilai 24 misalkan. Nah, jadi nilai akhir ini adalah 229. Nah, jadi walaupun nilai akhirnya ini kecil yaitu 229, tapi guru honorer ini dinyatakan lolos passing grade, teman-teman. Karena apa? Karena dia memenuhi nilai ambang batas yang manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi jika dijumlah antara manajerial dan sosiokultural ini sudah memenuhi passing grade ya, teman. Yaitu 50 ditambah 80, yaitu 130. Nah, jadi pas ya, teman. Pas 130. Jadi ini dinyatakan lolos passing grade dan juga wawancara ini juga pas ya teman, pas 24 poin. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik, teman-teman jangan berkecil hati karena teman-teman ini masih memiliki kesempatan yang sangat besar. Yaitu peluang ini masih terbuka lebar ya teman-teman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jadi fokus kita sekarang hanya belajar dan berdoa. Untuk hasil nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang mengatur ya teman, apapun hasilnya nanti kita harus terima dengan lapang dada. Yang penting ada usaha dan doa. Jadi seperti itu ya teman, bagi guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Kemudian ini adalah ketentuan bagi pelamar sebelum berangkat ke lokasi ujian. Kita lihat yang pertama, melakukan swab test PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Dengan hasil negatif atau non-reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021. Kemudian yang kedua, dianjurkan tidak melakukan perjalanan jauh atau kegiatan di luar rumah yang tidak esensial sejak H-14 pelaksanaan seleksi. Kemudian yang nomor 3, sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih, mandi dan mencuci rambut, serta menjaga kebersihan. Kemudian yang nomor 4, menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, jadi nanti sebelum berangkat, teman-teman harus mengecek kembali dokumen-dokumen yang diperlukan. Contohnya seperti KTP, kartu peserta ujian, dan juga kartu deklarasi sehat, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman persiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang memang wajib dibutuhkan untuk mengikuti ujian seleksi CPNS maupun P3K. Jadi malam harinya teman-teman sudah bisa mempersiapkan itu semua. Agar keesokan harinya teman-teman sudah siap dan teman-teman tinggal berangkat saja menuju lokasi ujian baik itu CPNS maupun P3K. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang nomor 5, tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi. Kemudian yang nomor 6, peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang nomor 7, pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. Nomor 8, pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Kemudian yang nomor 9, taati jalur keluar masuk peserta. Kemudian 10, hindari kerumunan. Yang 11, khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021, di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Nah, jadi ini tambahan ya teman. Bagi pelamar yang berasal dari Madura, Jawa, dan Bali, teman-teman harus sudah divaksin dosis yang pertama. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.